warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang create, view, dan edit file. Nah, di create, view, and edit file itu kita belajar tentang yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Kemudian kita pengenalan Vim. Selanjutnya kita edit file dengan Vim. Kemudian ada perintah more dan less. Selanjutnya perintah head dan tail. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, ini adalah gambarnya teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang stdin atau standar input. Stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Input yang masukkan atau inputkan ke dalam Linux. Misalkan kalau saya memasukkan perintah basic dasar atau seperti ls, rm, mv, dan cd, itu adalah input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Jadi keduanya itu memiliki pasti ada output atau error. Kalau nggak output ya error. Jadi ini adalah gambarannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stdout atau standar output. Nah, output itu yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasilnya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang stdr atau standar error. Kalau kita sedang menginputkan input yang salah, itu akan menghasilkan error. Misal saya perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, maka itu akan menampilkan error karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke Debian-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini kita coba ketikkan ls. Nah, ls ini adalah inputnya. Kemudian hasil dari ls ini adalah outputnya. Misal di sini saya untuk membuat satu file, kita coba ketikkan touch tugas txt, kemudian enter, kita coba ls. Nah, sudah ada tugas txt. Misal saya coba perintah ketikan cd /tugas .txt, kemudian kita enter. Nah, maka ini hasilnya adalah error karena cd ini adalah untuk masukkan suatu direktori. Nah, di sini adalah stdr atau errornya, atau gimana kita ingin menyimpan outputnya di dalam suatu file. Jadi semisal saya ls, nah hasil dari ls ini akan disimpan dalam suatu file. Oke, caranya bisa seperti kita ketikkan ls tanda lebih dari ikan show txt, kemudian enter, kemudian kita coba ls. Nah, ls ini adalah untuk menampilkan isinya. Nah, di sini sudah ada show txt. Nah, di dalam show ini adalah output, yaitu tampilan ini. Untuk cara lihat show-nya, ketikkan perintah chat show .txt, kemudian enter, maka di dalam show itu ada output, yaitu ini, ada desktop. Oke, selanjutnya saya akan membuat suatu direktori. Ketikkan mkdir test2, kemudian enter. Kemudian saya akan membuat suatu file di dalam direktori tesnya. Kita coba ketikkan touch
test2 slash test2 txt, kemudian enter, kemudian ketikkan ls. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu direktori. Ketikkan mkdir, kemudian saya ketikkan tugas 2, kemudian enter, ketikkan touch tugas 2 slash isi tugas 2 txt, kemudian enter, ketikkan ls tugas 2 slash kemudian enter. Nah, di dalam ls tugas 2 ini ada file isi tugas 2 txt. Kemudian saya akan menampilkan output dari ls tugas 2 ini isi tugas 2 txt. Kita coba ketikkan ls tugas 2 slash tanda lebih dari, kemudian saya akan menyimpannya di show.txt. Ketikkan show.txt, kemudian enter, kemudian kita ketikkan chat show.txt, kemudian enter. Nah, di dalam show.txt ini sudah ada isi tugas 2.txt. Di dalam show.txt ini sudah ada output yang isinya isi tugas 2.txt. Lalu gimana output yang sebelumnya? Nah, output yang sebelumnya itu akan tertimpa teman-teman. Kita coba kita ketikkan lagi dengan perintah lebih darinya, itu ada 2. Ketikkan ls show.txt, kemudian enter, kemudian get show.txt dan enter. Nah, di sini sudah menampilkan output dari ini menyimpan isi dari show tersebut. Selanjutnya saya akan menyimpan output dari ls tugas 2 ini di dalam show agar isi dari ini tidak tertimpa lagi. Caranya kita coba ketikkan ls tugas 2 spasi tanda lebih dari, itu ada 2, kemudian show.txt, kemudian enter, kemudian kita coba ketikkan chat show.txt, kemudian enter. Nah, di sini output dari yang biasa atau sebelumnya masih ada, dan output dari ls tes 2 nya sudah ada, jadi di sini tidak akan tertimpa. Nah, selanjutnya kita akan pengenalan Vim. Nah, Vim itu apaan sih? Jadi Vim itu adalah software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan edit dari suatu file, teman-teman. Kalau semisal sebelumnya kita kan sudah membuat file yang berbasis teks atau .txt, jadi dari file itu kita kan perlu memodifikasi atau menambahkan file tersebut. Nah, dengan Vim ini kita bisa mengedit atau menambahkan sesuatu dari isi file tersebut. Oke, langsung saja kita praktek. Kita klik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Vim terlebih dahulu. Ketikkan submin, kemudian masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya kita perintah ketikkan apt min get install Vim, kemudian enter, kita enter, kita masukkan DVD terlebih dahulu, kita ke device option, kemudian masukkan DVD 1, kemudian enter. Proses penginstalannya sudah selesai. Kita coba keluar, ketikkan pen exit terlebih dahulu, kita coba clear. Nah, di sini saya sudah masuk ke user biasa. Ketikkan perintah v, kemudian tab. Oke, di sini sudah muncul Vim.
tabnya 2 kali. Kalau tabnya cuma 1 kali itu tidak muncul. Kalau kita coba tabnya 2 kali itu akan muncul otomatis. Nah, di sini ada perintah Vim. Nah, tadi kita sudah menginstal Vim, di sini sudah ada Vim-nya. Nah, selanjutnya kita akan edit file dengan Vim. Nah, tadi kita sudah menginstal Vim. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan atau mengedit suatu filenya. Oke, langsung saja kita masuk ke Debian. Nah, di sini saya akan membuat suatu file saya touch coba .txt, kemudian enter, kemudian ls. Nah, di sini sudah muncul file coba.txt. Kita coba akan melihat coba.txt di sini ada apa aja. Kita coba ketikkan cat coba.txt. Nah, di dalamnya tidak ada apa-apa karena kita belum mengedit atau tambahkan teks, kalimat, atau apapun di dalam file coba ini. Nah, dengan Vim ini kita coba akan menambahkan kata di dalam file coba ini. Kita coba ketikkan Vim, kemudian masukkan nama coba.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita tidak bisa untuk mengedit atau menambahkan huruf-huruf apapun karena kita belum masuk ke mode insert. Kita coba untuk menambahkan huruf-huruf atau file di dalamnya, kita harus masuk ke huruf insert dulu. Kita coba huruf I pada keyboardnya. Di sini kita sudah bisa mengetikkan sesuatu. Tugas 1, kemudian enter. Tugas 2, kemudian tugas 3. Untuk nge-save-nya kita harus keluar dulu dari mode insertnya. Caranya itu kita coba ketikkan escape pada keyboard. Nah, di sini udah keluar. Untuk nge-save-nya kita coba ketikkan tanda titik 2, kemudian W, U, kemudian enter. Lalu kita coba lihat, ketikkan cat coba.txt, kemudian enter. Nah, di dalam file coba.txt ini kita sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Lalu gimana kita lagi mengedit suatu file dan kita pengen keluar aja. Mari kita coba Vim coba.txt, kemudian enter. Kita masuk ke mode insert, kemudian tambahkan tugas 4, kemudian kita keluar dari mode insert, kita escape. Nah, di sini kita tidak ingin meng-save tugas 4-nya, kita coba ketikkan titik 2, kemudian Q, kemudian enter. Maka itu tidak akan berhasil, jadi kita coba titik 2 Q tanda seru. Jadi kita pengen save atau keluar itu bisa seperti ini, wiki tanpa tanda seru. Kalau kita pengen keluar tanda seru, kita bisa gunakan tanda Q tanda seru, kemudian enter. Kita coba ketikkan chat coba txt, kemudian enter. Nah, maka tugas 4-nya itu tidak ada karena kita tidak save. Nah, selanjutnya kita akan edit file dengan nano. Kita coba masuk ke ketikan zoom in, enter, kemudian masukkan passwordnya. Di sini kita coba ketikkan nano coba.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita coba ketikkan data 1, data 2, data 3. Menyimpan di nano kita bisa Ctrl X, Y, enter. Coba lihat terlebih dahulu chat
coba .txt. Nah, di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Kalau kita tidak ingin menyimpannya, kita coba masuk terlebih dahulu. Kalau kita tidak mau, kita coba tambahkan data 4. Kalau kita tidak ingin menyimpannya, kita bisa Ctrl X kemudian N. Kita coba .txt kemudian enter. Nah, di sini data 4-nya tidak tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah more dan less. Kita langsung ke Debian server. Ini kita sudah di home directory root. Kita coba ketikkan cat /var/log kemudian boot log. Jadi saya akan melihat isi dari file boot ini. Jadi file ini berada dalam log dan log ini berada di dalam var. Kita coba enter. Nah, di sini sudah muncul. Kalau kita menggunakan cat itu, kita akan menampilkan halaman terakhirnya. Tetapi itu akan tetap menampilkan halamannya. Kalau kita ingin melihat awalnya itu, kita bisa scroll lebih jauh. Jadi ini adalah informasi booting untuk menjalankan Debian servernya. Jadi saya akan menjelaskan tentang penggunaan more dan less. Kita coba cat /var/log/bootlog, Ctrl A untuk kembali ke awal. Kita coba hapus catnya saya ganti dengan more, kemudian enter. Oke, di sini bisa lihat di sini kalau menggunakan more itu akan bagian halaman paling atas dari outputnya itu. Jadi kalau itu kan menggunakan cat itu kan langsung ke bawahnya. Kalau more itu adalah halaman yang paling atas atau awalnya. Lalu gimana kalau kita ingin melihat halaman selanjutnya? Kalau cat kan kita bisa cat. Kalau more itu dari halaman paling atas ingin melihat ke bawahnya itu ada apa lagi. Oke, langsung kita caranya itu ada dua. Kita bisa menggunakan spasi, kita bisa menggunakan enter. Langsung saja kita bahas. Pertama kita akan coba menggunakan spasi di keyboard. Nah, kalau spasi ini akan otomatis mengganti keseluruhan halaman semuanya spasi. Maka semua halaman itu sudah halaman yang terbaru atau halaman selanjutnya. Saya coba lagi spasi. Nah, halamannya juga sudah berubah. Kita coba menggunakan enter. Jadi enter itu hanya bisa menggunakan barisan setelahnya saja. Kita coba enter. Dan di sini cuman mengoutputkan hanya satu baris saja. Nah, di sini hanya mengoutputkan hanya satu per baris satu saja. Kalau kita ingin keluar, kita coba ketik tombol Q di keyboard. Nah, di sini sudah keluar. Kita coba untuk menggunakan less. Nah, di sini kita ganti menggunakan nomornya, kita ganti menjadi less. Kemudian enter. Oke, sudah. Ini hampir sama dengan yang more, dimana kita menggunakan enter hanya menampilkan satu baris saja. Jika menggunakan spasi, kita keseluruhan halamannya itu akan terganti ke halaman yang terbaru. Untuk keluarnya kita bisa tekan tombol Q di keyboard. Nah, jadi kesimpulannya adalah kelemahan more itu adalah tidak bisa scroll ke atas. Kalau less itu bisa ke scroll. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah head dan tail. Clear terlebih dahulu. Tadi kan kita menggunakan cat /var/log/bootlog.
untuk melihat isinya. Kalau di chat itu kan menampilkan halaman paling akhir, tetapi di chat ini kita bisa melihat semuanya bila kita scroll atau melihat bagian sisi dari awalnya. Jadi bagaimana penggunaan head dan tail itu? Jadi head itu untuk menampilkan 10 baris pertama dari file. Untuk tail itu untuk menampilkan 10 baris terakhir. Kita coba, chatnya kita ganti head, kemudian enter. Nah, head ini untuk menampilkan halaman pertama. Nah, kalau kita menggunakan chat more atau more itu kan menampilkan keseluruhan. Nah, head itu akan menampilkan halaman atau sisi awalnya saja atau 10 baris pertama. Kemudian saya akan mencoba yang tail. Kita enter. Nah, untuk tail itu akan menampilkan sisi terakhirnya saja. Ini. Selain itu, kita bisa request kita ingin melihat beberapa baris saja. Nah, di sini kita coba, kalau kita ingin menampil hanya beberapa bagian saja yang kita ingin tampilkan, kita coba bisa ketikkan head min and misal 5. Di sini kita hanya ingin menampilkan baris pertama 5 saja. Kita coba enter. Nah, di sini kita bisa memunculkan bagian yang awalnya. Nah, di sini kita coba 5, kemudian enter. Nah, di sini kita cuman menampilkan baris ke-5 saja pada sisi awal saja. Kita coba ingin menggunakan tail. Kita ingin menampilkan 5 baris terakhir. Kita coba enter. Nah, di sini tail akan menunjukkan sisi baris yang terakhir saja atau 5 baris. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita bisa request ingin menampilkan beberapa baris saja dari tail atau head. Kita coba masuk, kita coba hapus ininya. Kita coba ketikkan tail min F, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa menunjukkan baris 10 baris. Nah, segitu saja belajar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.